Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabarnya? Alhamdulillah, kita semuanya sehat ya. Nah, sebelumnya hari ini hari Senin ya, dimana hari Senin itu harus semangat pagi. Nah, tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, karena kita sudah dicek semangatnya. Nah, silakan untuk ketua muridnya untuk bisa memimpin rekan-rekannya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Robi memimpin doa kali ini. Kata Pak. Selesai. Terima kasih Robi untuk memimpin doanya. Setelah kita akan mengabsen terlebih dahulu. Barangkali ada yang tidak hadir karena sakit apapun karena yang lainnya. Nah, sekarang hari Senin ya. Adha Abdul ya, Aldi Rabiansyah ya, cucu Slihat ini sakit. Kenapa sakit? Oh ya, mudah-mudahan yang sakit Allah mudah-mudahan cepat sembuhkan. Sekian ya, untuk yang lainnya sudah selesai. Nah, untuk materi yang lalu kita itu menerangkan tentang apa? Silakan Iqbal. Oh ya, betul, tentang bersuci. Tentang bersuci. Sekarang juga kita masih dalam menjelaskan tentang bersuci. Bahkan kita akan mengenal dari yang namanya air. Nah, Bapak menggunakan proyektor ya. Di sini ada slide atau lihat di sini. Bagian saya menurut ilmu fikih. Jadi ada berapa sih air jenisnya dan air yang mana yang bisa dijadikan oleh kita itu sebagai air bersuci. Oke. Yang pertama, nah, boleh dilihat ya di buku paketnya kalau ada di halaman 26. Oke, sudah dibuka. Nah, itu ada di halaman 26, ada materi ini. Kedudukan air bisa dilihat. Baca coba Idhar, baca kedudukan air. Ya. Air merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Dikatakan bahwa ketika kita tanpa air itu kita tidak bisa hidup ketika kita tanpa air dengan 3 hari saja. Nah, air merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam Islam. Kalau kita tanpa air, sulit mandi, sulit minum, kita nggak kebayang. Air sangat penting untuk digunakan sebagai sarana bersuci bagi seorang Muslim. Maka ibadahnya akan sah jika segala bentuk hadas dan najis telah bersih dengan air. Nah, apalagi kita wudu dan hadus itu menggunakan air. Ada yang suka hadusnya pakai tanah? Ya, roti itu seperti ayam. Enggak ya, tapi ya dengan air ya. Nah, ada pembagian air di sini, ada 4 pembagian air ya, harus diketahui. Yang pertama, air suci dan bisa mensucikan. Yang kedua, ada air suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Nanti contoh-contohnya akan dibahas di depan. Yang ketiga, ada air mutanajis atau bernajis. Ada yang terakhir, ada air musammas. Apa itu air musammas? Nah, nanti dijelaskan. Nah, yang pertama, ada air suci dan mensucikan. Air suci itu enggak semua bisa mensucikan. Ada yang bisa mensucikan, ada yang tidak. Nah, apa saja jenis yang bisa dikatakan suci dan mensucikan? Di sini ada 5 ayat dalam surah Al-A'raf ayat 11 yang dikatakan kategori ayat ini dibolehkan untuk diminum dan dipakai untuk mensucikan benda lain. Nah, bukan hanya mensucikan dalam ibadah saja, tapi mensucikan bagaimana kita mensucikan benda ataupun buah-buahan ataupun piring yang kotor itu bisa disucikan. Dengan air yang mana? Nah, air yang ini, air yang masih murni yang jatuh dari langit atau keluar dari bumi. Air hujan yang jatuh dari langit dan air bumi atau sumber mata air itu bisa mensucikan.
berubah keadaannya. Menurut Ibnu Qasim Al-Ghazali ada 7 macam air yang termasuk dalam kategori air suci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, ya. Air hujan yang pertama, air hujan. Tahu air hujan? Ya, air yang beda dari langit. Oke, selanjutnya yang kedua adalah air suci tapi tidak mensucikan. Kalau tadi air suci yang mensucikan bisa digunakan untuk mensucikan badan, mensucikan barang-barang atau alat-alat yang lain. Tapi yang sekarang airnya suci bisa diminum tapi tidak mensucikan barang yang lain. Misalkan ada air yang sudah dicampuri dengan barang-barang yang suci, misalkan air kopi. Nah itu tidak bisa, ya. Misalkan kalau Iqbal tadi kalau wudu itu nggak bisa dengan air kopi, ya. Apalagi air marjan atau air yang lainnya itu tidak bisa. Memang suci, boleh diminum tapi tidak mensucikan. Ataupun tidak dicampuri, tapi ketika air tersebut tercampuri dengan sesuatu itu akan berubah namanya. Misalkan air bercampur dengan susu jadi air susu, air bertemu dengan kopi jadi air kopi. Dan tiap air itu akan berubah nama, juga akan berubah secara tidak bisa mensucikan walaupun kadarnya banyak. Misalkan Iqbal punya 1 jerigen air kopi, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci kecuali dicampur dengan air yang bersih, yang murni, dan rasanya juga menjadi tawar kembali. Nah itu kan beda lagi. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, air mutanajis atau air yang bernajis. Kalau tadi air yang suci dan mensucikan, air suci tapi tidak mensucikan. Yang terakhir ada air yang bernajis. Ini jelas tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Ini najis. Kecuali ini maksudnya air mutanajis itu disebabkan karena airnya air kecil. Maksudnya skalanya itu kecil. Kalau dalam fikih kurang dari 2 kulah dan terkena najis walaupun tidak berubah secara rasa, secara aroma ataupun secara rupa itu tidak berubah, tapi karena airnya kecil itu jadi najis. Ataupun 1 kolam yang ukurannya besar tapi ini berubah karena misalkan ada tertimpa najis, misalkan saking banyaknya WC di pembuangannya ke sana, jadi berubah warnanya jadi kuning. Nah itu bertanya, walaupun airnya banyak karena berubah warna atau aroma ataupun juga rupa. Nah, yang terakhir ada yang namanya air musyammas atau air yang makruh. Nah ini mungkin jarang diketahui kalau misalkan pematerinya tidak sampai ke air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas itu air yang termasuk jika air dijemur di bawah sinar matahari dengan menggunakan wadah logam selain emas dan perak. Air kategori ini makruh digunakan untuk badan. Nah jadi kalau misalkan ada air yang bergenang, misalkan di drum atau di tabung bekas aspal yang terbuat bukan dari emas dan logam, terkena sinar matahari, terus rasanya panas atau ada anget-angetnya, itu air musyammas, tidak bisa atau makruh untuk digunakan untuk bersuci karena air tersebut mungkin secara kimiawi tidak baik untuk badan. Air kategori itu makruh digunakan untuk badan, namun tidak untuk pakaian kalau pakaian. Nah, kecuali air yang terkena sinar matahari di tanah seperti air sawah, air kolam, tempat-tempat yang tidak akan berkarat. Nah, itu Rasulullah pun boleh itu ya, tidak melarang atau tidak memakruhkan. Yang dimakruhkan itu misalkan air yang terpanaskan oleh sinar matahari yang menggenang atau tertampung dalam sebuah wadah yang terbuat dari besi, misalkan yang bukan terbuat dari emas dan perak. Terbuat dari apa saja? Dari plastik, misalkan dari besi, misalkan seperti apa? Tabung aspal yang kosong kemudian terisi genangan air hujan. Walaupun air hujan tadi itu kan dikatakan suci dan mensucikan, tapi ketika terpanas sinar matahari dan panas tapi suhu kadar dari air tersebut itu akan memakruhkan karena itu akan kemungkinan berkarat ya bahan-bahannya. Itu
itu kan juga kan malah tidak baik untuk badan. Tapi kalau untuk alat-alat misalkan untuk membasuh sisa-sisa makanan itu boleh. Nah mungkin itu jenis air ya anak apa. Jadi harus tahu kalau kita misalkan sebelum bersuci harus tahu jenis-jenis air terlebih dahulu. Jangan sembarangan kita menggunakan air untuk kita bersuci. Nah mungkin ini yang Bapak bisa sampaikan kepada kalian. Nah mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, tadi ada Ilham bertanya, Pak, misalkan kalau air panasnya itu terbenam di wadah misalkan ada emas, apakah itu termasuk kosmetik? Tidak, karena emas itu tidak mungkin berkarat. Kenapa makhluk sebetulnya mungkin ada kita sangkutkan dengan ilmu yang lain dalam kimia itu berkarat ya, tapi kalau emas itu tidak pernah berkarat. Itu jadi tidak termasuk air emas. Oke, terima kasih ya Ilham. Untuk yang lainnya nanti bisa bertanya atau lebih lagi. Oke, mungkin terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadikan sebuah manfaat bagi hidup kita, bagi pelajaran ini, dan mudah-mudahan selamanya kita berada dalam Allah. Sekian dari Bapak. Silakan untuk catatannya bisa dikumpulkan ya.